Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Kejadian ini terjadi di awal tahun 2000-an ketika saya sudah kelas 6 sekolah dasar dan berlokasi di suatu daerah berplat N. Cerita ini akan saya sampaikan sesuai daya tangkap saya saat itu. Jika ada keganjilan dan tidak selaras dengan pemahaman khalayak, saya mohon maaf, namun inilah adanya. Mungkin nanti bila ada warganet yang relate, dapat mengoreksi maupun menambahkan. Gedung sekolah SD tempatku menuntut ilmu berpunggungan langsung dengan Masjid Jami yang berada di desa dan berbatasan langsung dengan makam muslim di bagian barat. Sedangkan di bagian timur langsung menghadap jalan raya. Kompleks sekolah dan makam dipisah oleh tembok bata tinggi dan yang menjadi batas akhir adalah kolam pasir untuk kami berlatih lompat jauh. Sekitar pukul 9 pagi, lonceng sekolah berbunyi 3 kali sebagai tanda saatnya istirahat. Pintu-pintu kelas pun segera terbuka, dan siswa-siswa berseragam putih merah berhamburan keluar kelas. Tampak seperti lebah yang diganggu sarangnya. Ada yang langsung berladan menuju kantin, ada yang menuju gerbang depan untuk jajan di depan pagar, walaupun itu dilarang. Kelasku sendiri berada di pojok, dan berdinding tembok pembatas antara sekolah dan makam. Kami sedang melaksanakan ulangan harian, dan minta waktu tambahan demi menyelesaikan soal-soal yang ada, sehingga kami terlambat keluar kelas untuk beristirahat. Aku melihat beberapa siswa berlarian menuju tembok pembatas dan memanjatnya. Mereka duduk berbaris di puncak atas pagar tembok melayangkan pandangan ke arah makam sambil mengobrol dan bercanda. Ketika kelas kami mulai menyusul untuk waktu istirahat, aku langsung menyusul ke arah tembok pembatas. Ada tumpukan meja dan kursi yang digunakan belajar dalam kelas, dan meja pingpong usang yang disandarkan tembok. Barang-barang itu menjadi pijakan kami untuk memanjat ke atas. Ternyata ada upacara pemakaman yang berlangsung, pemandangan yang sering kami saksikan, sehingga tidak timbul rasa takut sedikit pun. Makam di belakang sekolah ini cukup luas, sehingga 3 desa terdekat, termasuk desaku juga turut menguburkan jenazah di situ. Seperti biasa, jika ada warga yang meninggal, pasti disiarkan di surau setempat tiap desa. Karena seingatku tidak ada seruan duka cita sejak malam hingga tadi pagi, maka aku pastikan yang sedang dimakamkan bukanlah warga desaku. Kami juga merasa heran, di pagi tadi tidak nampak iringan tandu jenazah melintas untuk masuk areal pemakaman. Karena setiap ada iringan petakjiah, pasti selalu tampak dari sekolah. Terlebih setiap pagi sekolah kami selalu melaksanakan SKJ, kecuali hari Senin. Turun! Hingga saat salah seorang guru mendapati kami berjajar di tembok, beliau meneriaki kami untuk segera turun dan masuk kelas masing-masing melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Hari itu pun berlalu tanpa adanya sesuatu yang menarik. Jam dinding menunjukkan pukul 6.40 ketika aku sampai di kelas. Setelah tas aku hempaskan di bangku, segera aku bergabung ke kerumunan di sudut belakang kelas. Sepertinya sedang ada obrolan seru. Rupanya Anwar sedang menceritakan apa yang terjadi di kampungnya. Dengan berapi-api, dia memberitahu bahwa telah terjadi penampakan sosok misterius di sana. Anwar bertutur bahwa semalam telah terjadi gempar di pos ronda, yang mana Pak Dayat, salah satu peronda, setelah selesai keliling mengambil beras, beliau melihat seorang berada di pos ronda.
Jadi di daerah sekitarku sudah menjadi kebiasaan untuk menggantung gelas air minum kemasan di dinding atau tiang rumah untuk diisi sejumput beras. Kemudian setiap malam yang mendapat giliran ronda akan keliling kampung dan memeriksa sekitar rumah warga, sekalian mengambil beras dalam gelas yang digantung itu. Mereka akan memasaknya di pos sebagai penghangat malam. Dengan berkerudung sarung menutupi wajahnya, sosok tersebut terdiam sambil bersandar. Semula Pak Dayat menganggap sebagai kawan ronda lain. Tapi setiap kali disapa, sosok itu tidak menjawab, hanya diam saja sambil bersandar. Pak Dayat mulai merasa aneh ketika tidak menemukan sesuatu pun di pos. Karena setiap ronda yang datang duluan pasti membawa beras, kopi ataupun lauk, termasuk dirinya yang bertugas memungut beras. Sesaat setelah menaruh beras, Pak Dayat menoleh pada sosok tersebut. Ia hendak menanyakan tentang tugas apa yang dibagikan padanya, tapi seketika itu perasaannya menjadi ngeri luar biasa. Sungguh, suatu penampakan yang tidak pernah terjadi selama ini. Sosok berkerudung sarung tersebut telah berubah menjadi sosok pocong berlumuran darah. Pak Dayat pun menjerit sekuat tenaga, dan malam itu menjadi gempar. Cerita Anwar terhenti ketika bel tanda masuk telah berbunyi. Yang tidak lama kemudian, Bu Guru Yayu muncul untuk memulai mata pelajaran. Aku sendiri tidak fokus dengan pelajaran hari ini. Apa yang diceritakan Anwar masih membekas di ingatanku, membayangkan jika pocong tersebut muncul di kampungku. Beberapa hari terakhir, cerita tentang pocong berdarah ini dibicarakan di mana-mana. Namun aku anggap hanya isu belaka, seperti cerita kolor ijo dan sebagainya, karena memang tidak terjadi di kampungku. Pagi itu, aku tiba di sekolah bersamaan dengan ibu kantin yang keluar dari dalam. Tampaknya hari ini beliau tidak berjualan. Setelah mengucap salam, aku bertanya tentang hal itu. Doni lagi sakit, jadi ibu harus menunggunya di rumah, ucap beliau memberi penjelasan. Doni sendiri adalah kawan sekelasku. Untuk sejenak, aku tidak begitu peduli, kemudian berlalu menuju kelas. Bagiku, yang penting berangkat sekolah membawa kelereng. Istirahat, main kelereng ramai-ramai bersama kawan. Ketika sampai di depan kelas, aku jumpai teman-teman bergerombol membicarakan sesuatu. Rupanya tentang Doni yang hari itu tidak masuk sekolah. Aku yang baru bergabung mencari tahu tentang apa yang terjadi. Salah satu dari mereka kembali mengulang cerita bahwa semalam Doni didatangi sosok pocong berlumuran darah. Menurut warga kampung, sekitar pukul 11 malam rumah Doni diketok-ketok, dan hanya Doni yang terbangun saat mendengar suara tersebut. Dia pun coba membangunkan ibunya, tapi mungkin karena kecapean, dengan refleks sang ibu menyuruh Doni saja yang membuka pintu. Begitu perintah itu dilaksanakan, terlihat sosok berlumuran darah berdiri tegap memanjang, yang membuatnya pingsan seketika. Hingga akhirnya Doni demam tinggi serta dikejar ketakutan. Rupanya di desa Bantar Kali, yakni desa Doni juga kampung Pak Dayat, sekarang ini lagi ada teror pocong berdarah. Pada awalnya hanya menakuti orang-orang yang lewat atau ronda, kini mulai mendatangi ke rumah-rumah. Obrolan kami terhenti saat terdengar suara aba-aba untuk membuat barisan. Pertanda persiapan senam kesehatan jasmani akan dimulai. Kami pun berturut-turut mencari tempat yang agak tersembunyi, agar dapat terus mengobrol selama senam berlangsung. Malam itu, selepas mengaji di surau, aku dan beberapa kawan tidak bisa pulang karena hujan deras, sehingga kami hanya duduk-duduk di teras surau. Di daerah kami hanya ada satu jalan raya utama, kampungku, yakni desa Kaligede berada di sebelah timur jalan raya tersebut.
Sementara di seberangnya merupakan kawasan desa Bantar Kali. Jauh ke selatan melalui jalan raya ini adalah desa Sumber Tetes. Di samping sekolah kami terdapat juga desa Pasar Ombo di bagian timur jalan raya dan desa Pondokan di sebelah baratnya. Disebut desa Pondokan karena di desa tersebut berdiri sebuah pondok pesantren besar. Santrinya juga banyak. Dulu ketika isu ninja merebak di daerah kami, santri-santri dari pondok pesantren tersebut banyak berperan dengan patroli antar desa. Di sini aku berpikir, desa kami ini berdekatan, hanya terpisah jalan raya saja. Namun mengapa hanya satu desa saja yang mendapat gangguan? Saat sedang melamun sambil menatap hujan, aku dikejutkan dengan cahaya kilat yang menampakkan sebuah sosok di balik semak. Sekilas, seperti nenek yang membawa bakul, atau mungkin juga seorang penjual makanan yang terjebak hujan. Sesaat aku terheran, apakah mungkin seorang sengaja hujan-hujan di suasana lebat begini? Tapi anehnya, ketika cahaya kilat kembali menyambar, sosok itu sudah tidak berada di tempatnya. Setelah hujan mereda, perutku terasa lapar. Adalah ide yang bagus menyantap semangkuk mie ayam di malam yang dingin ini. Saat itu seporsi mie ayam dan teh hangat cukup Rp3.000 harganya. Bila tidak komplit, bisa lebih murah tentunya. Sudah sana, pesen sama Mang Karim, biar nanti Ustadz yang bayar. Guru ngaji kami yang mendengar ide tersebut, malam ini berbaik hati akan mentraktir kami. Tapi beliau akan menyusul belakangan setelah mengelap beberapa bagian surau. Berangkatlah kami menuju gang depan desa, di mana warung mie ayam berada di sana. Dan begitupun malam itu, di warung mie ayam, yang dibicarakan oleh para pengunjungnya pun sama, yakni tentang teror pocong berdarah. Lihat tuh kampung seberang, sepi, tunjuk salah satu dari pembeli. Kami pun mengangkat kepala, melongok ke seberang jalan raya. Memang, kampung seberang tampak lengang. Hampir semua pintu rumah tertutup. Tidak ada seorang pun terlihat berlalu lalang. Padahal biasanya selalu ramai, meski suasana hujan. Begitu Pak Ustadz datang, kami segera berpamitan sambil mengucapkan terima kasih. Sekitar 100 meter dari warung, kami melintasi jembatan yang ada badungan di kanan kirinya. Badungan merupakan dinding rendah dari semen, sebagai pembatas agar orang tidak tercebur sungai. Kadangkala dipergunakan untuk duduk-duduk juga. Di sana hanya ada satu lampu TL 18 watt, sebagai penerangan di atas sungai itu. Kami serentak menghentikan langkah, ketika melihat sesuatu terbaring memanjang di atas badungan tersebut. Tampak seperti orang tidur terlentang, yang ditutup secari kain putih tipis. Namun di kain itu ada warna merah tua, terutama bagian kepala. Suasana yang awalnya tenang, tiba-tiba berhembus angin kencang. Hawa dingin membuat kami menggigil, disusul aroma amis bercampur bau busuk menyeruak seketika. Bersamaan dengan itu, sosok tersebut bangkit dari baringnya. Kami yang sejak awal terpaku, serentak berteriak dan kabur balik menuju jalan raya. Semua orang di warung mie ayam berhamburan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dari kegelapan gang, kami berlarian ke arah mereka. Dengan nafas memburu, akhirnya kami berada di antara mereka semua. Ada apa, Yan? Tanya Pak Ustadz mendekat. Kami semua tidak mampu menjawab, hanya menunjuk arah gang saja. Pocong? Apa ada pocong? Istri pemilik warung bertanya menduga. Kami hanya mampu mengangguk dengan nafas putus-putus. Setelah minum teh hangat, Pak Ustadz menanyakan kejadian yang berlangsung. Meski masih diliputi rasa ketakutan, aku mampu menjelaskan dengan lancar. Malam itu pun menjadi gempar. Mereka saling berpendapat bahwa sosok pocong yang meneror kampung Bantar Kali akan menuju desa kami. Hari berganti hari, malam demi malam, teror pun terus terjadi. Dan apa yang dibicarakan kini menjadi kenyataan. Awalnya kampungku yang ramai, kini menjadi sepi seperti kampung Bantar Kali.
Dan hal itu pun meluas hingga ke kampung-kampung tetangga. Kasusnya selalu sama, yakni setiap malam di atas pukul 10 ada yang mengetuk pintu rumah. Lebih parahnya lagi, jendela pun juga diketuk. Dan siapapun yang datang di jam tersebut, maka seluruh anggota keluarga mengacuhkan. Mereka memilih berkumpul, membiarkan ketukan itu berlalu. Peristiwa itu membuat jadwal ronda ditambah anggotanya. Yang semula 4 orang per malam, kini 6 orang tiap giliran jaga dan harus bersama-sama. Sebetulnya tidak setiap malam selalu ada yang melihat penampakan. Tidak setiap malam juga selalu ada yang diketok pintu rumahnya. Namun mental warga sudah jatuh dan semua ingin aman saja. Suara gelas, sendok, dan piring beradu. Malam ini adalah malam Jumat, tepatnya 3 minggu sejak cerita pocong berdarah itu menebar teror. Di kampung selalu melaksanakan bacaan Yasin tahlil di setiap malam Jumat, berkeliling bergantian antar anggota. Ketika pembacaan Yasin tahlil usai, ada sesi ramah tamah, cemilan, makanan, dan minuman disajikan. Terkadang kami dibawakan bungkusan berkat juga untuk keluarga di rumah. Kebetulan malam ini berada di rumahku dan menjadi malam spesial karena dihadiri para sarekat desa, para sesepuh, juga para pemuka agama. Mungkin juga ada sesuatu hal yang akan menjadi pembahasan. Di sela sesi ramah tamah, salah satu pemuka masyarakat buka suara. Beliau menyampaikan beberapa hasil musyawarah antar pemuka masyarakat tentang apa yang sedang terjadi di desa. Para hadirin pun memasang telinga. Beliau menjelaskan bahwa setelah acara Yasin tahlil selesai, dilanjutkan dengan doa bersama dan istighosah di masjid besar, yang nantinya akan dihadiri oleh Pak Lurah dan Pak Camat juga. Semua itu dilaksanakan demi kembalinya kenyamanan beberapa kampung, yang memang beberapa hari terakhir ini sedang mengalami gangguan makhluk gaib, sehingga ikhtiar adalah jalan keluarnya. Terdengar, semua menyetujui. Sesungguhnya mereka merasa gerah dengan keadaan seperti ini dan berharap mendapat jalan keluar sehingga kembali tenang. Semua desa yang terdampak agar siaga dan dilakukan juga acara istighosah serupa di masing-masing tempat. Nanti jika masalah ini belum ada perubahan, akan kami siapkan langkah lain yang diperlukan. Terang Pak Camat tegas. Diakhiri dengan perintahnya pada Pak RT agar minggu nanti membuat laporan tentang situasi terbaru. Setelah usai, semua beranjak menuju masjid. Karena acara tersebut tujuannya baik, juga diikuti banyak orang, maka ibu mengizinkan ikut membaur. Begitu tiba di pelataran masjid, tampak sosok bayangan putih melayang hingga hilang di balik pepohonan. Kami semua mematung, tidak tahu sosok apakah yang muncul tersebut. Suasana kelas masih seperti biasa. Tidak ada imbas dari sosok yang meneror selama 3 minggu belakangan ini. Semuanya tetap ceria. Walaupun di sana-sini banyak yang membicarakan tentang gangguan pocong. Tidak hanya 2 desa, namun sudah beberapa desa juga yang dihantui. Sehingga setiap hari selalu ada cerita baru. Sebutlah namanya Pongki, siswa kelas 6 juga, namun beda sekolah denganku. Dia memilih sekolah di MI, Desa Pondokan. Pongki merupakan anak dari Pak Dayat, orang yang pertama kali mendapat gangguan dari pocong berdarah tersebut di Desa Bantar Kali. Menurut Pongki, yang bersumber dari ayahnya yang sering nongkrong bersama warga lain, semua teror terjadi semenjak adanya kecelakaan di Villa Lapoma, yakni villa yang berada di perbukitan ujung desa. Di villa tersebut terdapat seorang nenek penjual gorengan, yang mana selalu terlihat berada di jalan menuju villa, dengan Dunak sebagai wadah dagangannya. Simbo itulah yang mengalami kecelakaan ditabrak truk. Gorengannya berantakan berambur ke setiap sisi jalan, sedangkan kondisi jalan raya penuh darah. Bahkan beberapa orang yang datang bergerombol ada yang muntah.
Tidak ada yang tahu pasti orang mana sebenarnya Simbok tersebut. Ada yang bilang orang Bebatan, tapi tidak tahu yang sebelah mana. Setelah dibawa ke puskesmas, beberapa warga coba mencari sanak keluarganya, tapi hasilnya nihil. Ada yang berpendapat agar minta bantuan pihak berwajib saja, tapi melihat kondisi Simbok tersebut, diputuskanlah kalau lebih baik dikubur di sini saja. Kalaupun memang benar orang Bebatan, toh nguburnya juga di sini. Sedangkan untuk mencari keluarganya bisa dilakukan belakangan. Dan barulah aku sadari, pemakaman di pagi itu adalah pemakaman si nenek. Pongki melanjutkan ceritanya, bahwa menurut Pak Dayat, kemungkinan yang meneror adalah Simbok itu. Mungkin orang-orang telah bersalah. Seharusnya yang dilakukan adalah ditunggu saja sampai keluarganya datang. Bukan mengubur tanpa memberitahu kerabatnya. Setelah 2 hari kematian, barulah salah satu anak dari Mbok itu datang mencari, yang rupa-rupanya bukan dari desa Bebatan, namun dari desa seberang kecamatan. Beruntung, mereka mengikhlaskan tanpa menuntut apapun, meski cukup jauh jika melakukan ziarah kubur nantinya. Mendengar cerita itu, membuatku teringat dengan sosok yang pernah kulihat, yakni sosok seorang dengan bentuk yang sama dengan Simbok tersebut. Aku ingat betul penampakannya saat aku terjebak hujan di surau. Cahaya kilat menyorot sosok Simbok itu sedang hujan-hujan. Aku berharap penampakannya tidak lagi kutemui. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.